Kita kembali dalam channel saya. Kita masih membahas mengenai forex, dan kita akan membahas mengenai salah satu indikator lagi dari trends atau trend market atau trend pasar yang mungkin sebelumnya belum menonton. Silahkan untuk menonton yang video-video sebelumnya. Di video sebelumnya saya membahas mengenai mengenai Bollinger Bands, dan di video sebelumnya lagi saya membahas mengenai tutorial cara untuk bermain di terminal trading dan sejarah tentang forex, asal usul forex, dan bagaimana forex bisa ada. Dan di video Bollinger Band saya pun juga membahas mengenai bagaimana cara membaca grafik. Kita bisa membaca grafik itu sedang tren naik, tren turun. Silahkan melihat di video-video sebelumnya. Dan di sini kita akan membahas mengenai parabolik SAR, salah satu indikator di dalam terminal trading ataupun forex ataupun saham. Kita akan membahas mengenai parabolik SAR, yaitu saya mendapatkan ini dari Wikipedia infonya. Demikian parabolik SAR. Parabolik SAR atau dalam kurung SAR sama dengan stop and reverse, yaitu artinya berhenti dan berbalik. Adalah salah satu indikator dalam analisis teknis, dan metode ini diperkenalkan oleh G. Wilder Jr. dalam bukunya yang berjudul New Concept in Technical Trading System, guna menemukan gejala dalam kurung tren dalam harga pasar suatu saham atau security yang dapat digunakan sebagai indikator guna membuat order penghentian kerugian, stop loss order. Di video sebelumnya saya juga membahas mengenai bagaimana kita membuat stop loss dan take profit seperti apa. Silahkan simak di video sebelumnya. Berdasarkan gejala harga yang berada di antara rentang kurva parabolik dalam gejala yang tampak amat kuat. Saya ulangi lagi. Di sini adalah jadi G. Wilder Jr. membuat buku yang berjudul New Concept in Technical Trading System guna menemukan gejala dalam kurung tren dalam harga pasar suatu saham atau security yang dapat digunakan sebagai indikator guna membuat order penghentian kerugian dalam kurung stop loss order berdasarkan gejala harga yang berada di antara rentang kurva parabolik selama gejala yang tampak amat kuat. Jadi parabolik mempunyai kurva yang membuat tren itu semakin kuat atau semakin menurun. Konsep parabolik SAR ini berasal dari suatu pemikiran bahwa waktu adalah musuh, dan kecuali security tersebut dapat tetap menghasilkan keuntungan lebih banyak, maka harus dilikuidasi. Indikator ini bekerja dengan baik dalam kondisi tren pergerakan harga, namun dalam tren di mana tidak terdapat pergerakan harga atau tren datar, maka menjadi kurang bermanfaat. Jadi parabolik SAR lebih bermanfaat ketika trennya ada dalam pergerakan, bukan dalam akumulasi atau dalam tren datar. Parabolik SAR dihitung secara mandiri untuk setiap tren dalam harga yang terjadi, di mana apabila parabola berada di bawah harga umumnya berarti harga pasar sedang naik, dan sewaktu parabola berada di atas harga, maka dapat diartikan bahwa harga pasar sedang jatuh.
Pada setiap langkah di antara tren yang terjadi, maka SAR menghitung dengan menggunakan waktu ke depan, sehingga nilai SAR keesokan hari adalah terbentuk berdasarkan data yang tersedia hari ini. Extreme point atau titik ekstrim adalah rekaman yang disimpan selama setiap tren yang menunjukkan nilai harga tertinggi yang pernah tercapai selama masa tren kenaikan saat ini, atau nilai harga terendah yang pernah terjadi selama masa tren penurunan saat ini. Pada setiap periode saat nilai minimum atau maksimum yang baru diteliti, maka nilai EP akan diperbarui dengan nilai tersebut. Nah, di sini parabolik SAR mempunyai nilai ekstrim. Nanti akan dibahas di video selanjutnya mengenai mengenai pendalaman dari beberapa indikator. Di sini saya hanya memperkenalkan atau menjabarkan tentang bagaimana sifat dari setiap indikator untuk para pemula atau orang-orang yang belum mengetahui tentang indikator. Jadi saya hanya menjabarkan tentang sifat-sifat awalnya saja. Nanti di video-video selanjutnya saya akan membahas mengenai pendalaman dalam setiap indikator. Kita lanjutkan lagi. Nilai menunjukkan faktor akselerasi. Biasanya nilai yang ditetapkan adalah 0,02. Faktor ini akan meningkat 0,02 setiap waktu saat nilai EP baru diperbarui. Dalam arti kata lain, setiap saat nilai EP baru diteliti, maka faktor akselerasi akan meningkat. Hal ini selanjutnya akan mempercepat kurs di mana SAR menyatu dengan harga. Untuk mencegahnya menjadi terlalu besar, maka nilai maksimum untuk faktor akselerasi biasanya ditetapkan pada nilai 0,20, sehingga tidak akan pernah melewati nilai tersebut. SAR adalah perhitungan rekursi untuk setiap periode yang baru. Oleh karenanya terdapat dua kasus di mana nilai SAR akan berubah, yaitu apabila nilai SAR keesokan hari berada di antara dalam kurung atau di bawah nilai SAR hari ini atau rentang harga kemarin, maka SAR harus disetel pada harga yang terdekat. Contohnya pada kondisi tren kenaikan, nilai SAR baru dihitung dan menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai terendah hari ini atau kemarin, maka SAR harus disetel agar berada sama dengan batas bawah tersebut. Apabila nilai SAR keesokan hari berada pada atau di bawah rentang harga kemarinnya, maka berarti ini adalah sinyal arah tren yang baru dan SAR mesti beralih ke sisi lainnya. Sepanjang peralihan tren, banyak hal dapat terjadi. Pertama, nilai SAR untuk tren yang baru ini akan disetel pada nilai EP terakhir yang tercatat pada tren sebelumnya. Kemudian EP akan disetel ulang berdasarkan pada nilai maksimum periode ini. Faktor akselerasi disetel ulang kembali ke nilai awalnya, yaitu 0,02. Seperti apa mengenai parabolik SAR dan penggambarannya, ini ada di video ini. Kita akan lihat tutorialnya seperti apa, tata caranya, sifatnya seperti apa parabolik SAR. Silahkan simak terus video ini dan tonton terus video ini. Check this out. Yap, kita kembali lagi masih mengenai forex, dan kita masih belajar untuk indikator. Jika ada yang belum paham mengenai forex, terminal trading, silahkan bisa lihat di video sebelumnya yang kita sudah bahas di video sebelumnya mengenai apa itu forex dan cara untuk order, bidding order dan closing order, cara stop loss dan take profit. Dan video sebelumnya juga kita sudah membahas mengenai indikator Bollinger Band dan cara untuk membaca grafik. Sekarang kita akan membahas lagi mengenai indikator
Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe di YouTube saya, follow fanspage Facebook saya, dan follow Instagram saya. Kita masih menggunakan FPS Trader 4, MetaTrader 4. Ini Euro GBP. Di sini masih sama. Kita menggunakan candlestick. Ini grafiknya seperti ini. Kita kali ini akan mempelajari mengenai indikator yang namanya parabolic SAR. Masih seperti yang kemarin, cara ngambilnya di insert ini, indikator, trend sini, atau sini juga bisa, trend, parabolic SAR, Bollinger Band, dan sebagainya. Ini insert, masuk insert, pilih indikator. Di trend masih dengan cara membaca trend. Ini indikator untuk trending pasar. Kita pilih parabolic SAR. Di sini sama seperti yang kemarin. Untuk warna dari garisnya mau gunakan warna apa. Ini time frame-nya mau menggunakan time frame yang berapa, 1 menit, 5 menit, 15 menit, dan selanjutnya. Silahkan dipilih sendiri. Ini saya langsung oke saja. Saya akan menjelaskan mengenai ini kok bentar. Saya akan menjelaskan mengenai parabolic SAR. Yep. Klik OK langsung. Loh, kok beda keluarnya? Kok beda ya? Loh, di sini indikator saya pilih tren parabolic SAR, kok malah keluarnya OBV ya? Kita pilih aja di sini tren parabolic SAR. Seperti ini keluarnya. Ini garisnya mau diubah jadi warna apa, time frame nya diubah apa. Kita klik OK. Nah, seperti ini parabolic SAR. Seperti titik-titik ini. Titik-titik ini adalah parabolic SAR. Setiap pergerakan dari grafik dia akan mengikuti titiknya. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Setiap kali grafik turun, dia ada di atas titiknya. Setiap kali grafik naik, dia akan pindah ke bawah titiknya. Jadi ketika titik ada di bawah, grafiknya naik. Ketika titik ada di atas seperti ini, grafiknya turun. Ini ada perubahan. Nah, di sini adalah perubahan sementara antara titik yang ada di bawah, terus dia titik di atas. Grafiknya turun sebentar, 2 titik, terus ada counter di sini, naik lagi, terus turun lagi. Ini enggak sering terjadi counter seperti ini.
Jadi parabolik SAR adalah menunjukkan bahwa ketika titiknya ada di bawah, grafik akan naik pasti, dan ketika titiknya berubah menjadi di atas, grafik pasti akan turun. Seperti itu mengenai sifat dari parabolik SAR. Dan kerapatan dari titik ini menunjukkan tingkatan naik atau turun dari grafiknya. Semakin renggang jarak antara titik, berarti semakin naik atau turun grafik tersebut, menjulangnya semakin jauh. Seperti ini jaraknya semakin jauh, semakin jauh, ini semakin dekat, dan terus akan ada perubahan. Biasanya seperti itu. Ketika menjauh dan mendekat kembali, pasti akan ada perubahan di dalam grafik itu, entah naik ataupun turun. Nah, di sini ada counter lagi, naik, ada di bawah, di atas dan di bawah, terus dia kembali lagi untuk space turun. Tapi kalau saya lihat di sini, ini masih gelombang untuk naik, karena jurangnya masih jurang naik, stepnya di sini. Dan ini gunungnya masih gunung naik. Tapi jika ini titik ini sudah sampai ke titik segini, baik dia pasti turun. Tinggal nunggu titiknya ini turunnya melebihi dari jurang ini. Kalau dia sudah melebihi sampai segini, dia sudah pasti turun. Ini di titik 085 080. Itu mengenai parabolik SAR. Kita coba ya di line trading. Coba ini parabolik SAR, kita masukkan. Nah, di sini terlihat trennya. Ini kerapatannya jadi jauh, renggangannya sangat. Ini masih H4 nya, 4 jam. Saya ubah per menit jadi seperti ini. Kita lihat yang lain. Dalam chart, bar chart, hasilnya seperti ini. Ini parabolik SAR. Indikator ini hanya membantu ya, tentang keakurasiannya tetap ada di tangan Anda. Nah, ini kita hanya menunggu sampai titiknya ada di sini. Ketika titiknya ada di sini,
berarti paling enggak ada dentuman lagi. Kita harus menunggu 2 dentuman. Satu dentuman di sini dia akan turun. Jika dentuman yang kedua adalah di titik ini, jika dia bisa melebihi titik ini, berarti akan turun seterusnya sampai di bawah terus. Dentuman pertama ada di sini, dia akan turun. Jika dia tidak melebihi titik ini, berarti dia akan naik kembali. Ini masih turun terus nih. Yap, seperti itu mengenai parabolik SAR. Nanti kita akan membicarakan mengenai indikator yang lain lagi. Kita akan belajar bersama mengenai indikator yang lain lagi. Jika ada masukan, ada saran, atau saya mungkin memang masih kurang mengerti mengenai setiap detail dari indikator maupun terminal trading atau forex tersebut, silahkan untuk memberi masukan. Kita akan belajar bersama. Yap, jangan lupa untuk subscribe, follow fanspage Facebook, dan follow Instagram. Kita akan kembali untuk membicarakan untuk indikator yang lain lagi. Yap, itu tadi dari kami mengenai parabolik SAR, bagaimana tentang sifat dan bagaimana tentang cara membaca parabolik SAR, mengenai tren pasarnya seperti apa, terhadap tren pasarnya seperti apa, naik dan turunnya parabolik SAR bisa memprediksi atau bisa memberikan sinyal-sinyal dalam parabolanya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube saya, dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng untuk tahu tentang update dari video kami yang terbaru. Dan jangan lupa untuk follow fanspage Facebook saya, jangan lupa untuk follow Instagram saya. Kita di sini belajar bersama mengenai parabolik SAR kali ini. Silahkan untuk memberikan komentar, silahkan untuk memberikan pengalaman dan berbagi cerita mengenai parabolik SAR, dan berikanlah beberapa tentang ilmu-ilmu baru dari parabolik SAR. Mungkin saya terbatas karena saya juga tidak begitu memahami tentang semua dari indikator-indikatornya dalam detailnya, dalam per masing-masingnya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Saya juga akan membahas mengenai indikator yang lain juga, dan sampai jumpa. Ciao.